Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mendidik tanpa batas. Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dan kita masih bersama dengan Prof. Ferry dan juga Ibu Santi. Saya ke Prof. Ferry nih. Prof, kalau dulu fenomenanya Prof, kalau misalkan siswa nih ya, katakanlah kita pulang ke rumah, kita ngelapor sama orang tua karena dimarahin guru, di rumah dimarah orang tua tuh Prof. Iya. Kalau sekarang fenomenanya sedikit bergeser nih. Betul. Kalau ngelapor sama orang tuanya Iya. datang ke sekolah marah-marah sama gurunya. Fenomena ini kalau Prof berkomentar seperti apa Prof? Fenomena itu tadi karena attitude-nya nggak ada, karena nggak ada attitude, makanya kita harus bergeser kepada attitude-nya, harus kita kedepankan. Ya, makanya sama. Kadang-kadang saya katakan sama seperti ya mohon maaf karena sekarang kita dalam pesta demokrasi juga ya. Seharusnya jangan elektabilitas didulukan, ya, tapi etikabilitasnya dikedepankan. Dan itu baru intelektualitasnya, kemudian baru elektabilitasnya. Nah, sama, nah, di pendidikan harusnya kita kedepankan dulu etikabilitasnya, attitude. Contoh, jangan sampai guru begitu masuk, ya anak-anak kita hari ini belajar buka bab sekian ya. Gak ada assalamualaikum, gak dikasih arahan, pas segala macam tentang pemahaman agama anak-anak. Kan begitu. Sementara pendidikan itu mau seperti apapun, mau kata orang sono katanya long life education, kemudian di bahasa kita tuntutlah ilmu dari UNN sampai liang lahat, kan udah jelas, sudah pasti. Makanya itu dikatakan pendidikan itu tanpa batas. Tanpa batas itu bukan kita aja, dari mana-mana ilmu tuh udah. Seperti sekarang, kadang-kadang saya lebih banyak belajar sama anak generasi milenial, Gen Z. Dia lebih tahu dari saya. Tapi kadang-kadang, mentang-mentang dia udah pendidikan dia malu bertanya, salah juga. Makanya kita kan mengelaborasi semua. Apa contoh misalnya seperti saya mungkin soal jijet ini mungkin udah ketinggalan. Anak-anak sekarang kan jago-jago skillnya. Dan itu saya lihat itu, benar itu Bu Santi. Kadang-kadang saya lagi di mobil nengok anak-anak sekarang lagi boncengan sebelah tangan, tahu dia keyboard itu. Keyboard HP-nya tahu tuh, nggak nengok-nengok itu. Nah sekarang kan skill itu harus kita asah sebenarnya terhadap anak-anak kita kan. Bagaimana dia tanpa itu dia bisa mengasah skill, siapa sih ngajar? Karena dia biasa. Ya, bukan dia menghafal, itu kan dia biasa, maka itu diturunkan wahyu tadi, iqra, baca. Nah karena terbiasa jadi biasa. Kan gitu. Nah sehingga ketika kita jadi guru tadi, makanya yang namanya long life education tadi ya kita ibarat pisau. Ya kita harus asah terus kita. Bagaimana kita asah? Ya berinovasi, membaca dan segala macamnya kan gitu. Jadi sekarang ini kita kadang-kadang ada komite sekolah, dipanggil orang tuanya yang disampaikan, Pak bayar uang komite sekian-sekian, tapi tidak memberikan bagaimana situasi sekolahnya. Karena begini, antara misalnya sekolah kita di sini ya dengan sekolah yang di sebelah sana yang di daerah ujung kan beda. Iya kan? Saprasnya udah berbeda. Sebenarnya kalau saya boleh sedikit, mungkin kalau saya salah saya mohon dimaafkan ini. Kita sebenarnya sudah menanamkan bibit-bibit yang tidak benar kepada siswa. Apa contoh bibit-bibit yang tidak benar? Ketika penerimaan siswa baru, Ibu. Dia mau merubah kakaknya demi dia dapat sekolah favorit. Dan itu diketahui oleh iya, itu kan bibit-bibit ketidakbenaran itu udah ditanamkan. Itu tugas kita juga pemerintah. Sehingga apa supaya itu jangan terjadi. Semua sapras, semua guru di daerah manapun itu harus kita upayakan sama. Coba perhatikan, sekolah favorit itu diserbu ketika PDP. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian dengan mau dia merubah. Pokoknya saya masuk keluarga kan dia STB asal kan tahu asal sekolahnya di mana. Tapi coba misalnya sekolah yang ada di kota sekarang dengan sekolah yang ada di Padang Serai lah misalnya, Kampung Melayu. Coba buat yang sama. Ya. Saprasnya. Coba gurunya di-upgrade yang sama.
Nggak mungkin dia mau datang ke sini. Nggak mungkin yang di Pondok Kelapa perbatasan datang masuk SMA sini, masuk. Kalau kita bikin yang sama. Tapi bibit-bibit itu kita pupuk terus. Ya kan? Karena saya lihat ada sih keluhan dengan ada zonasi sekolah-sekolah favorit kekurangan muridnya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kepintaran naik semuanya. Betul. Berimbang dia. Kan begitu seharusnya. Nah, ini makanya saya katakan tadi, untuk investasi supaya guru itu, supaya sekolah itu diminatin semuanya, upgrade lah yang mesinnya siapa mesin, gurunya upgrade lah. Kalau gurunya pinter semuanya, gelar pendidikannya mumpunin, pasti dia akan berinovasi yang luar biasa. Betul. Pasti orang, ngapain juga jauh-jauh sama. Kan yang namanya kurikulum nasional itu kan sama. Tapi cara penyampaian masing-masing individu person tenaga pendidiknya itu kan, Betul. jadi kita harus upgrade. Jadi ini yang kadang-kadang saya jadi bingung juga, kadang-kadang nggak salah juga. Jadi bibit-bibit itu dari awal sudah ditanamkan. Apa bibit? Bibit-bibit pembohong udah ditanamkan dari awal. Ya, apalagi sampai anak murid ini tahu gitu ya, Bro. Tahu. Akhirnya tertanam sampai masa Loh, yang akan dulu saya juga, kita dari sana bisa kok masuk SMP favorit. Apa susahnya? Apa yang nggak bisa diatur? Kan begitu kata siswa itu. Akhirnya penumpukan siswa ya, Prof. Itu terjadi. Nah, sehingga kalau kita negara kita ingin clear, ya itu mulai dari bawah tuh. Ayo pemerintah yang katanya APBN kita itu 20%, ternyata betul 20% di atas kertas. Ternyata mandatory spendingnya cuma 12,7% yang kita coba hitung. Iya kan? Ya. Dia tertulis 20%, tapi mandatory spendingnya itu cuma 12,7%. Mudah-mudahan dengan kabinet baru ini akan lebih ditingkatkan lagi. Kalau 20% betul-betul 20% tuh turun tuh. Apalagi sekarang kita udah berbasis digital. Ya, memang di Indonesia daerah 3T terjangkau semua. Iya kan? Gimana mau berbasis digital di daerah 3T masih naik kan, sehingga ini tugas pemerintah, tugas kita bersama-sama bagaimana mengkombinasikan seperti yang kata Ibu Santi tadi, kearifan lokal. Kadang-kadang kita lupa bahwa bahasa Indonesia itu terdiri dan disusun dari bahasa lokal, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kadang-kadang kita lupa. Nah, kearifan lokal inilah yang harus terus kita combine-kan, kita kembangkan dan kita pupuk. Kadang-kadang di kearifan lokal itu dulu orang tua kita kan sekali aja, pokoknya habis maghrib kita udah ke masjid, udah ke surau, udah ke musola. Nggak boleh keliaran Nggak lagi. rutin, nggak boleh keliaran. Ya. Iya kan? Nggak boleh keliaran. Iya, nggak boleh keliaran. Udah bisa ngaji loh kita. Kalau saya dulu kalau bulan puasa tuh ingin buru-buru, ingin tidurnya di musola. Iya kan, nanti pas sahur pulang kan gitu. Itu baru di rumah. Karena disitulah kita berinteraksi sosial. Sekarang ini kan, kenapa ini terjadi? Karena interaksi sosial kita ini kan kurang. Dia pinter, diajar pinter terus, padahal lingkungan sekelilingnya tidak diperhatikan. Ya. Oke, itu dampak buruknya gitu ya. Buruk. Oke. Jadi makanya kadang-kadang saya katakan, coba Bapak perhatikan ya, Mas perhatikan. Anak itu ketika IP-nya 4, baby perempuan tuh yang lebih sering. Diterima kerja, dia berangkat kerja, pasti dia bawa bekal. Begitu dia bawa bekal, dia datang depan laptopnya, dia bekerja. Pas jam istirahat, dia ke masjid, pulang, dia makan, jam kerja lagi. Dia nggak ingat, sosialnya, kiri kanannya ada. Interaksinya. Ini sendiri akhirnya, Bro. Interaksinya. Ini buat Pergeseran dan juga pergeseran nilai yang ada di nilai tadi. Oke, semakin menarik. Iya, Tahan oke. dulu. Kita bahas segmen selanjutnya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.